Selamat siang, hari ini akan diadakan debat calon ketua dan wakil ketua BES Association 2020-2021. Dengan saya, Vaneka Putri Faisal dan Kalista Michelle Primawibowo dari Business Economics 2018 akan memimpin sebagai moderator debat. Hadirin sekalian, sebelum dimulai, mari kita simak tata tertib debat, terutama untuk para paslon dan juga pendukung paslon. Untuk para pasangan calon, ada beberapa tata tertib yang harus diikuti. Yang pertama adalah setiap pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan atau persoalan yang diberikan. Yang kedua, tidak diperkenankan memotong paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Yang ketiga, waktu untuk menjawab akan segera dimulai ketika paslon memulai berbicara. Yang keempat, pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan menyerang kehidupan personal dari pasangan calon lainnya. Yang kelima, pertanyaan antara pasangan calon hanya diperbolehkan mempertanyakan seputar human resource management, research and development, management, work program, dan problem solving and decision making. Yang keenam, debat ini bersifat resmi, jadi diharapkan menggunakan bahasa yang formal. Dan yang terakhir adalah setiap waktu yang diberikan oleh panitia merupakan waktu kotor. Jika ada masalah teknis dari pasangan calon, waktu akan tetap berjalan. Selain untuk kandidat, para pendukung yang hadir dalam debat diharapkan untuk menaati beberapa hal. Yang pertama, pendukung harus selalu tertib dengan tidak melontarkan pesan pada kolom chat Google Meet yang kiranya akan mengganggu jalannya dan konsentrasi dari pasangan calon. Dan kedua, pendukung diharapkan dihimbau untuk mematikan mikrofon dan kamera pada saat debat berlangsung. Baiklah teman-teman, mari kita mulai debat election calon ketua dan wakil ketua BES Association periode 2020-2021 antara pasangan calon 2, Ignatius Jericho Avandi dan Livia Priscilla, dan pasangan calon 3, Lewis Chewin dan Wesley. Oke. Debat ini akan dibagi menjadi 4 segmen dan memiliki tata cara debat yang berbeda-beda. Jadi nanti kami akan menjelaskan peraturannya pada tiap awal sesi. Pada segmen pertama, para paslon diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberitahukan dalam waktu yang ditentukan, utamanya menyangkut visi, misi, dan program kerja unggulan. Pertanyaan pertama, dalam waktu 7 menit dan 30 detik, silakan jelaskan visi dan misi Anda jika Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua BES Association, serta apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait dari visi dan misi yang telah Anda paparkan sebelumnya. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting untuk dilakukan. Saya persilahkan kepada paslon urut 2 untuk menjawab. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, sebelumnya terima kasih untuk para komputer untuk kesempatannya untuk menjelaskan visi misi kami. Visi kami adalah a home for business economic students to develop themselves, each other, and society. Jadi yang ingin kami bawa adalah BES Association itu more than just a platform. Our goal is to create a comfortable environment for business economic students to develop themselves and create impact to the society. So, yeah, just like a home, where ideally it is the most comfortable place for us to be in. At home, we can do whatever we want and what we can do many creative things. And then also at an ideal home, our voice will be heard by our parents and we can raise our opinions. And then, just like a home too, at some point, we have to go out from home. It will be boring if we stay at home all the time, just like now. So we go out to study, to gain experience, and to gain connection. So BES must also go out more, not only develop internally, also to create reputation, create impact in society, and even if the smallest impact is fine too. So it create our mission, innovative, because during next 1 year, it will be a very dynamic environment. It is very uncertain. So we must do initiative to respond to many things happening in society.
And second is to be impactful, and then third to be innovative, and fourth to be integrated. Begitu visi misi kami untuk program kerja. Oke. Selanjutnya untuk program kerja, jika kami terpilih sebagai the next president and vice president, ada beberapa program kerja yang akan kami tawarkan dan akan kami laksanakan. Program kerja ini berupa program kerja yang sudah pernah ada di kepengurusan sebelumnya dan juga program kerja yang baru. Yang sebelumnya sudah ada yang akan kami lanjutkan itu berupa Business Economic Conference, yang merupakan program kerja untuk mempromosikan pengaplikasian Business Economics dan difokuskan kepada mahasiswa-mahasiswa S1 Business Economics semester 2 dan semester 8. Selanjutnya ada CUBE yang merupakan program juga untuk mempromosikan Business Economics sebagai field of study dan juga melatih mahasiswa Business Economics untuk bisa bekerja secara profesional dan dapat mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyelenggarakan suatu acara. Seharusnya CUBE ini dilaksanakan pada tahun ini, tapi dikarenakan pandemi yang terjadi, sayang sekali tidak dapat dilaksanakan dan akan diundur, dan kami akan melanjutkan program ini. Selanjutnya, adanya bonding program. Menurut kami, bonding program ini sendiri sangat penting karena mendukung visi kami sendiri yang menginginkan para mahasiswa S1 Business Economics merasa nyaman dan feel like home. Kami ingin mahasiswa-mahasiswi Business Economics sendiri dapat merasakan keakraban antara satu dengan yang lainnya. Namun yang beda adalah bonding program, sistem bonding program yang akan kami laksanakan. Setidaknya harapan kami dalam satu hari, dalam satu bulan, kita akan mengadakan aktivitas bersama yang mencakup semua angkatan S1 mahasiswa Business Economics. Aktivitas yang kita lakukan sendiri bisa berupa entah olahraga bersama, entah makan bersama, atau kegiatan lainnya yang berfokus dan emang utamanya adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan kita. Selanjutnya ada Podconomics atau podcast ekonomi yang baru-baru ini aja dilaksanakan. Ini kami lanjutkan karena program ini sendiri memenuhi misi kami, yaitu menjadi inovatif dalam mengimplementasikan hal-hal terkini atau hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan ekonomi. Lalu hal ini juga memberikan impact yang juga salah satu misi kami dan juga misi dari Best Association sendiri nomor 2, di mana masyarakat, terutama mahasiswa, dapat memahami teori ekonomi dengan lebih mudah dan dapat memenuhi misi Best Association nomor 3, yaitu menjadi wadah edukasi bagi banyak orang. Selanjutnya mengenai program Comparative Study. Sebenarnya Comparative Study ini juga merupakan program kepengurusan sebelumnya, namun belum bisa dilaksanakan. Kami ingin melanjutkan ini karena bagi kami ini sangat penting. Program ini bisa memberikan kita masukan dari pihak luar yang dapat diimplementasikan ke dalam Best Association sendiri, agar Best Association dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik. Untuk comparative study ini kami bertujuan untuk melakukannya sebisa mungkin walaupun lagi pada saat pandemi ini, yaitu melalui comparative study secara virtual. Selanjutnya mengenai program baru kami ada 3. Yang pertama itu Best Newsletter atau The Best Weekly. The Best Weekly ini adalah program baru yang ingin kami tawarkan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akan ekonomi bagi mahasiswa Business Economics sendiri atau mahasiswa Prasmo. Caranya adalah dengan dalam newsletter ini kita memberikan berita-berita ekonomi yang populer di minggu tersebut mengenai suatu fenomena ekonomi di Indonesia ataupun di dunia, mengenai statistik ekonomi di Indonesia, dan lain sebagainya. Dan setiap sebulan tiap sekali dalam tiap bulan kami akan memasukkan artikel buatan R&D sendiri mengenai analisis mereka terhadap suatu fenomena ekonomi tertentu. Selanjutnya ada Best of the Best. Ini lebih kepada Student Award. Program dari ini adalah untuk memberikan insentif untuk mahasiswa Business Economics untuk lebih berkontribusi terhadap universitas dengan mengikuti entah kepanitiaan atau mengikuti lomba-lomba secara akademik ataupun non-akademik untuk mengharumkan nama prodi Business Economics sendiri
ataupun nama Prasetya Mulia. Untuk program ini yang kami lakukan adalah kami akan memberikan penghargaan kepada mahasiswa Business Economics yang dinilai paling berkontribusi dalam hal akademik ataupun non-akademik selama di Universitas Prasetya Mulia. Penghargaan akan diberikan setiap semester akhir. Program ini bertujuan untuk memotivasi setiap mahasiswa Business Economics agar menjadi pribadi yang lebih unggul. Kemudian yang terakhir program unggulan kami yaitu BEIC. BEIC sendiri adalah lomba internal. Lomba internal atau suatu kompetisi internal yang dilakukan oleh jurusan Business Economics sendiri, yang bertujuan untuk melatih pola pikir, analisis, dan kerjasama antar siswa. Sistematikanya yaitu, dalam pelaksanaan lomba, mahasiswa-mahasiswa dari angkatan yang berbeda akan bergabung menjadi satu kelompok dan akan membuat suatu artikel yang mencakupi mata kuliah bisnis ekonomi sendiri dengan topik besar yang sudah ditentukan sebelumnya. Tentu sistematikanya seperti lomba pada umumnya, yaitu ada pendaftaran, ada pemberian topik, lalu waktu untuk pengerjaan, submission, dan penghargaan. Dan program ini sangat mendukung berjalannya visi kami dan juga mencakupi misi BEST Association sendiri, yaitu misi nomor 1, 2, dan 3. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pasangan calon urut 2, Ignatius Jericho dan Livia Priscilla. Selanjutnya untuk pasangan calon 3, Lewis Cirwin dan Wesley, silakan jelaskan visi dan misi Anda jika Anda terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEST Association, serta apa saja yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait dari visi misi yang telah Anda paparkan sebelumnya. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting untuk dilakukan. Saya persilakan kepada paslon urutan 3 untuk menjawab. Jawabannya boleh dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Waktu menjawab Anda adalah 7 menit dan 30 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yaitu moderator dan juga komite pemilihan umum BEST Association. Lalu yang saya banggakan tim calon nomor urut 2 dan juga para penonton yang berbahagia. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita mulai dengan visi misi kami. Visi misi kami tentunya tidak ribet dan tentunya tajam, yaitu menjadikan BEST Association sebagai wadah yang memberdayakan seluruh mahasiswa Business Economics menjadi organisasi yang aktif dan menjadi lebih terpandang secara eksternal. Jadi kami akan merangkul, akan mengajak semua mahasiswa Business Economics untuk menjadi satu organisasi yang terpadu dan maju, yaitu adalah BEST Association, dan juga mengikut sertakan seluruh mahasiswa di dalam semua kegiatan yang akan kami jalankan. Dan juga kami akan melakukan kegiatan eksternal, yaitu mempromosikan Business Economics, mempromosikan BEST Association bahwa eksistensi kami ada di sini. Masuk ke misi kami. Misi kami yang pertama adalah menyukseskan seluruh kegiatan program internal dan eksternal guna memberikan dampak baik untuk organisasi dan mahasiswa Business Economics. Nah, ini merupakan menciptakan sebuah program kerja efektif dalam kehidupan berorganisasi dengan melibatkan seluruh keluarga besar Business Economics untuk turut berpartisipasi dan berkembang bersama. Jadi tidak hanya kami, tidak hanya organisasi yang masuk ke dalam kepengurusan, tapi kami berusaha, kami berkomitmen agar semua mahasiswa Business Economics, tidak hanya mahasiswa tapi stakeholder yang ada di BISECON, mungkin dosen-dosen ataupun stakeholder lainnya untuk berpartisipasi aktif menjadi bagian dari BEST Association, menyukseskan kegiatan-kegiatan kami. Kami juga akan mengajak eksternal, mengajak partner kami, hima-hima lain, yaitu baik di hima Prasmo ataupun di hima luar untuk ikut berpartisipasi juga. Misi yang kedua untuk mendukung visi kami adalah meningkatkan publisitas eksternal. Publisitas eksternal ini paling penting karena organisasi dengan memperluas relasi untuk membesarkan nama BEST Association. Sudah saatnya BEST dikenal tidak hanya di dalam kalangan Universitas Prasetya Mulia. Kita harus memperkenalkan dan memberitahu adanya eksistensi jurusan Business Economics di Universitas Prasetya Mulia. Jurusan salah satunya adalah jurusan Ilmu Ekonomi. Dan kita mempromosikan juga di dalam jurusan Business Economics terdapat BEST Association yang menjadi wadah organisasi yang mewakili jurusan Business Economics di masyarakat
di kalangan mahasiswa, dan di kalangan sosial manapun. Kami merencanakan akan melakukan minimal 3 comparative study sebagai syarat wajib dalam kepemimpinan kami 1 tahun ke depan. Ini merupakan syarat wajib karena kami ingin BES dan BISEKON dikenal tidak hanya di kalangan Prasmul, tidak hanya dikenal di kalangan Prasmulian katanya, tapi kita ingin masyarakat UI lah, mau yang di luar di Jabodetabek juga tahu adanya BISEKON, adanya BES Association ini. Untuk misi selanjutnya akan disampaikan oleh wakil saya, silakan. Oke, jadi untuk misi yang ketiga adalah restrukturisasi organisasi guna meningkatkan produktivitas. Jadi berdasarkan pengalaman BES Association yang sebelumnya, kami menyadari bahwa adanya ketidakefektifan dalam pekerjaannya dari pembagian divisinya. Oleh sebab itu, dalam kepengurusan kami berencana untuk menghapus divisi yang tidak memberikan efek produktivitas yang tinggi dan membentuk divisi baru yang berlandaskan kebutuhan organisasi mahasiswa Business Economics. Jadi rencana kami adalah untuk menghapus divisi supporting dan project dan membentuk divisi baru yaitu human resource, yang dimana program kerja kami akan diberi tanggung jawabnya kepada masing-masing divisi dan badan pengurus harian. Lalu misi kami yang terakhir adalah meningkatkan kekeluargaan antar mahasiswa Business Economics dengan musyawarah yang progresif. Jadi maksudnya adalah BES Association akan menjadi organisasi yang selalu hadir dalam mengayomi mahasiswa Business Economics, dan kami juga akan menjamin bahwa semua anggota BES Association dan mahasiswa Business Economics akan selalu menjadi satu keluarga dengan memperhatikan perkembangan setiap mahasiswa. Jadi dari misi ini kami bertujuan untuk selalu meningkatkan efektivitas dari kinerja BES Association, sehingga BES Association ini menjadi organisasi yang time efficient sehingga tidak mengganggu performa akademis yang lainnya. Oke, jadi semua misi itu kami akan aktualisasikan melalui program kerja yang telah kami susun bersama. Program kerja kami yang tersusun sendiri itu terdiri dari program kerja yang sudah ada, yang nantinya akan kami sempurnakan pada tahun ini, dan juga adanya inovasi baru yang merupakan hasil dari perbincangan kami berdua, saya dan Lewis. Jadi untuk program kerja yang pertama yaitu adalah program kerja CUBE. Mungkin seperti yang kalian sudah ketahui, CUBE itu merupakan business case competition untuk mahasiswa dari universitas luar maupun dalam. CUBE sendiri ini mengangkat studi kasus yang menerapkan perspektif bisnis dan ekonomi yang sedang trending. Jadi seolah-olah kami yang berpartisipasi dalam CUBE ini kita sebagai konsultan yang membahasnya sebagai perspektif bisnis dan ekonomi. Lalu yang selanjutnya adalah bonding program. Bonding program ini sendiri kami terdiri dari dua jenis. Yang pertama mungkin bonding program yang sudah umum, yang mungkin para penonton dan para interviewer sudah mengetahuinya, itu bonding program yang merupakan platform untuk perekat silaturahmi kekeluargaan yang akan diisi oleh kegiatan interaktif dengan aktivitas yang akan membawa kebahagiaan dan keseruan bersama. Jadi bonding ini akan kami maksud adalah kegiatan bonding yang telah sukses seperti yang kami sudah jalankan kemarin. Lalu yang kedua ini merupakan bonding program yang baru yang merupakan hasil inovasi dari saya dan Louis, yaitu adalah bonding program berupa business economic discussion. Jadi bonding program ini kita mengadakan sebuah bincang-bincang ringan seperti layaknya pada kalau kita nongkrong-nongkrong ya. Tapi nongkrong-nongkrong yang berbobot. Jadi kita membahas bisnis dan ekonomi dan juga sharing-sharing yang dilakukan oleh pembicara pilihan. Lalu program kerja selanjutnya adalah Business Economics Conference. Jadi itu merupakan konferensi yang menjadi bagian dari praktek mata kuliah Mini Business Economics Conference, atau biasa mungkin kita sudah kenal dengan sebutan MBEC. Dan juga program ini sudah kami rancang dan sudah bekerja sama dengan CSIS. Jadi program ini sudah berjalan dan sudah dilaksanakan satu kali pada tahun 2019, dan pada tahun ini juga rencananya akan diadakan secara online karena adanya wabah COVID-19 ini. Oke, untuk program kerja selanjutnya itu yang kami katakan tadi, comparative study minimal 3 kali, itu wajib hukumnya dalam kamus kami berdua, tidak ada kata tidak untuk menolaknya, mau online atau offline itu wajib hukumnya, dan itu akan kami lakukan untuk dengan sharing dari masing-masing hima antara BES dan hima yang akan dikunjungi, ya mungkin hima luar ataupun hima ilmu ekonomi tentunya, dan memberikan bukti atas eksistensi adanya jurusan S1 Business Economics
di Universitas Prasetya Mulia dan BEST Association sebagai himpunan mahasiswa yang mengayomi jurusan tersebut. Sehingga kami tahu perlahan bahwa kita akan dikenal di masyarakat luar. Selanjutnya adalah podcast dan juga YouTube video atau Podconomics dan YouTube Video BEST Association. Ini merupakan media pembahasan dan studi kasus ekonomi dan bisnis yang kita kaitkan dengan kehidupan kita, yang saat ini juga sudah diungkit mengenai percintaan dengan ekonomi dan itu lucu, sehingga melalui sosial media ini akan menjadi suatu platform yang interaktif dan juga menghibur. Dan ini akan kami lanjutkan dan kami kembangkan. Dan yang program kerja terakhir adalah program kerja yang baru, itu adalah personal consultation atau berbagi pengalaman, mungkin untuk adik kelas yang akan datang ataupun siapapun yang ingin berkonsultasi kepada BEST Association. Maka kami akan membuka satu platform konsultasi, yaitu memberikan konsultasi kepada mahasiswa bisnis economics mengenai kehidupan bisnis economics, apa yang terjadi di bisnis econ, mungkin untuk junior kita, dan untuk mengerti apa yang terjadi pada senior-seniornya. Lalu, dan jika diinginkan, ada juga personal konsultasi, jadi mungkin one-on-one, lebih dekat, atau ketemu langsung, mungkin lebih ke personal masalah kehidupan. Maka kami meyakinkan bahwa BEST Association itu bukan hanya program kerja, bukan hanya organisasi yang buat lomba, buat ini, buat itu, tapi kalau tidak mengayomi mahasiswanya, untuk apa ada organisasi ini. Jadi kami menekankan bahwa konsultasi ini penting, bahwa kami ini ada loh untuk mahasiswa BEST Econ ini. Jadi konsultasi ini penting. Jadi kami tidak akan memaksa kamu harus konsultasi, tapi jika kalian ingin kami menjadikan platformnya, kami mempunyai divisinya, silakan, kami akan memberikan solusi dan lain-lainnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih dan salam sejahtera. Ya, terima kasih atas jawabannya pasangan calon 3, Lewis, Cirwin, dan Wesley. Dengan jawaban dari kedua pasangan calon ini, segmen pertama debat calon ketua dan wakil ketua BEST Association dinyatakan selesai. Baiklah semua, kami akan lanjut pada segmen berikutnya. Pada segmen kedua, para pasangan calon ketua dan wakil ketua akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh para panelis. Para kandidat akan diberikan waktu selama 15 menit untuk menjawab pertanyaan seputar tema besar pada hari ini, yaitu Strategy to Manage Members and Work Programs Effectively, yang sudah sebelumnya diberikan kepada calon ketua dan wakil ketua. Dipersilahkan para panelis untuk melontarkan pertanyaan kepada pasangan calon 2. Oke, kepada ketua pasangan calon 2, pertanyaannya adalah, kualifikasi apa yang dimiliki paslon Anda yang membuat Anda percaya bahwa paslon Anda lebih layak untuk memimpin BEST Association dibandingkan dengan calon pasangan ketua dan wakil ketua lainnya? Terima kasih panelis. Pasangan calon 2 diberikan waktu sebanyak 15 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Ya, untuk kualifikasi apa sih yang kami miliki sehingga kami lebih layak daripada paslon nomor 3? Yang pertama, kalau kami lihat dari program kerja ya, sepertinya paslon kami itu lebih kreatif daripada paslon nomor 3. Hal ini dilihat dari ya programnya paslon nomor 3 ya itu aja. Sepertinya ya kami bisa membawa program-program baru yang jauh lebih kreatif dan memberikan impact kepada masyarakat, tidak hanya BEST Association sendiri, namun juga kepada masyarakat sekitar dan juga Universitas Prasetya Mulia. Dan yang lain kami percaya jika kami terpilih, kami juga dapat menjadikan BEST Association ini bukan hanya sekedar organisasi yang terkenal saja, bukan yang brand awareness-nya tinggi, namun memiliki brand value yang tinggi. Dan bagaimana kami akan membangun brand value yang tinggi itu? Seperti yang sudah dijelaskan oleh wakil saya, Livia, itu kami akan mengadakan lomba internal seperti yang kami sebut sementara ini di EIC, yaitu lomba internal. Nah, dari situ kami harapkan akan muncul artikel-artikel atau jurnal
jurnal hasil karya anak bisnis ekonomi sendiri untuk menaikkan publikasi dari Prasetya Mulia itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, mungkin Prasetya Mulia tidak masuk di ranking-ranking universitas terkenal karena kita lebih banyak di prakteknya, sementara kita kurang merilis seperti hasil jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah untuk menaikkan nilai akademik value dari Prasetya Mulia itu sendiri. Nah, di sisi lain juga kita juga memberikan insentif melalui program itu, kita memberikan insentif kepada mahasiswa bisnis ekon untuk lebih berkembang dan berani berani go up from comfortable box lah. Dan mereka juga hadiah yang kami siapkan itu ada hadiah moneter untuk pemenang lomba dari internal competition itu sendiri, dan juga kami harapkan internal competition itu satu tim terdiri dari angkatan yang berbeda, sehingga itu juga dapat membantu bonding antar angkatan itu sendiri. Dan juga selain itu program kami ada Best Newsletter. Best Newsletter ini ya berguna untuk memberikan impact kepada Best Association dan juga Universitas Prasetya Mulia selain lebih dikenal, namun juga dapat memberikan manfaat konten yang berbobot. Menurut kami kelebihan kami daripada pasangan nomor 3 di hal itu, yaitu soal kreativitas dan inovatif. Mungkin dari Livia ada mau menambahkan? Jadi kok ini cuma buat kamu doang, ntar wakil ada lagi. Oh buat saya. Ya, dia cukup. Terima kasih pasangan calon 2. Panelis dipersilahkan memberikan pertanyaan kedua untuk pasangan calon 2. Kepada wakil pasangan calon 2, Wesley, tolong berikan beberapa strategi yang akan Anda gunakan untuk mengurangi... Maaf, pasangan 2 wakilnya bukan Wesley. Oke, maafkan. Kepada wakil pasangan calon 2, Livia, tolong berikan beberapa strategi-strategi yang akan Anda gunakan untuk mengurangi kemungkinan konflik di dalam divisi organisasi tanpa adanya bias terhadap satu pihak tertentu. Bias terhadap satu pihak tertentu. Oke. Terima kasih para panelis. Saya persilahkan kepada pasangan calon 2 untuk menjawab. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Oke. Pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk masalah internal sendiri, kami ini sebenarnya memikirkan untuk menstruktur ulang terkait dengan struktur organisasi Business Economics. Jadi kita ini pertama ingin supaya konflik yang terjadi itu kan pasti utama karena entah idenya yang tidak sama atau konsepnya yang berbeda kan. Nah, untuk suatu program atau project yang dilakukan, menurut saya itu sangat baik jika suatu project itu sudah secara matang diketahui apa tujuannya, apa isinya, dan mau bagaimana caranya. Baru hal itu dapat diberikan ke divisi-divisi tertentu untuk dikerjakan. Agar konflik ini nggak terjadi, maka harus punya tujuan yang sama dan isinya yang sama. Kalau misalkan tentang perdebatan ide itu suatu hal yang wajar dan tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau untuk konflik terhadap tanggung jawab, tugas, itu kami akan memberikan kami pasti akan memberikan KPI terlebih dahulu tentang tanggung jawab mereka dan tentu juga memberikan aturan-aturan sebagai suatu kepengurusan. Mereka harus tahu tanggung jawab mereka dan bisa yakin untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Untuk pengaturannya, kami tuh berpikir untuk jika ada suatu proyek, kami akan menggabungkan beberapa divisi menjadi satu. Karena seperti misalkan,
dalam yang sudah terjadi, divisi kreatif, media, dan relation adalah satu divisi yang sangat berhubungan dengan satu sama lain. Tapi jika dipisah, itu akan saling, gimana ya, susah gitu. Lebih ke arah kita ingin solvingnya dengan menyatukan mereka dan semua perancangan itu dijadiin satu. Jadi nggak ada yang, kalau ada punya opini berbeda segala macam itu bisa diomongin bersama-sama di situ sehingga ide yang ada tuh langsung jadi dan cepat teraktualisasi dibanding dengan kita menunggu divisi lain dulu untuk selesai, tapi bisa juga mereka kelupaan atau gimana, terus divisi lainnya terhambat, seperti itu kan lebih sulit untuk di-handle ya. Jadi kami ingin menyatukan agar mereka ini dapat berjalan bersama, bekerja bersama, dan lebih terstruktur, terorganisasi, dan sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon 2 atas jawabannya. Sekarang para panelis dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan selanjutnya pada pasangan calon 3. Oke, untuk ketua pasangan calon 3, Lewis, pertanyaan adalah, jika selama masa kepengurusan terjadi perselisihan antar divisi yang mengakibatkan berkurangnya efektivitas program kerja dan berujung pada tidak tercapainya visi dan misi Anda, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih panelis. Pasangan calon 3 diberikan waktu sebanyak 15 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Jadi maksudnya konflik antar divisi itu ya? Iya, antar divisi, betul. Oke. Kalau misalnya dilaksanakan, mungkin terjadi konflik antar divisi, salah satu caranya ya kita harus komunikasiin ke divisi tersebut. Jadi kita pertemukan, tentunya saya di pertama dikatakan bahwa program kerjanya yang biasa saja, tapi kalau banyak program kerjanya tapi human resource tidak dikembangkan, hanya berfokus pada buat ini, buat itu, tapi anggotanya yang bukan bagian dari organisasinya hanya dibiarkan. Untuk apa berdirinya organisasi ini? Ini bukanlah tujuan berdirinya BES. Kita berdiri BES itu merangkul semuanya yang menjadi keluarga bisnis ekonomi, bukan hanya satu organisasi. Itu bukan BES. Itu untuk apa dibentuk? Saya setuju itu dibubarkan jika memang hanya berfokus pada organisasi. Tapi kita harus mengayomi semuanya. Itulah fokus kami, memberikan konsultasi, memberikan pengalaman, berbagi ini, berbagi itu. Jadi tidak hanya buat ini, buat itu, khusus untuk BES, untuk yang ikut BES. Tapi yang nggak ikut BES itu diapain? Dibiarkan. Tidak, itu pengalaman yang salah. Kalau untuk antar divisi konfliknya gimana ya? Kami komunikasikan. Kami berencana akan melaksanakan suatu meeting yang sangat intensif 1 bulan sekali. Ya, itu kita akan mungkin tidak semuanya meeting formal. Tapi dengan meeting itu kami bisa menanyakan ada perkembangan, ada masalah, ada kendala, dan mungkin kita bisa selesaikan di situ juga. Kita juga tidak melakukan meeting secara formal, tapi juga seperti yang nongkrong-nongkrong dimanapun bisa disebut meeting, itu juga. Lalu kita juga ada meeting per divisi yang akan disupervisi oleh kita. Jadi kita akan mungkin untuk 1 bulan sekali itu tetap ada yang namanya meeting per setiap divisi. Mungkin saya akan mensupervisi meeting untuk HR, ntar Wesley akan mensupervisi meeting untuk misalnya R&D. Nah, ntar jika memang terdapat kendala A, B, C, oke, dikumpulkan, kita saring. Ntar kita bahas di dalam badan pengurus harian, baru kita berikan solusinya. Kita pertemukan mereka, kita jalin kembali silaturahmi ini, komunikasi ini, sehingga masalah ini akan selesai. Ini adalah inti komunikasi itu adalah satu jalan yang baik. Jika memang pun susah untuk diperdamaikan, mungkin kita adakan suatu di mana kita rekonsiliasi, tidak hanya antara divisi tersebut, tapi kita laksanakan di antara semua organisasi. Kita pertanyakan apa yang harus dilakukan, lalu bagaimana untuk mengatasi masalah ini, dan ini bagaimana. Mungkin ini menjadi satu hal yang inti dari permasalahan komunikasi. Mengempower, mengencourage semua anggota tersebut, bukan hanya memberikan mungkin
hukuman tiba-tiba misalnya gitu ya, tapi ada prosedurnya yang harus kita taatin, itu yang harus kita lakukan ya. Mungkin mekanismenya sudah ada di rulebook kita, di SOP kita juga sudah ada. Jadi memang jika ada masalah terkonflik, komunikasi jalan pertama, tapi jika sampai beruntut ke bawah, kita ada yang namanya SOP, kita ikutin SOP, kita ikutin juga rulebooknya, maka ada mekanisme yang berjalan. Jadi mungkin itu yang mungkin saya bisa jawab. Okay. Terima kasih pasangan calon 3 atas jawabannya. Panelis dipersilahkan memberikan pertanyaan kedua untuk pasangan calon 3. Oke, kepada wakil pasangan calon 3, pertanyaannya adalah, sejauh ini bagaimanakah sinergi kerja kalian sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua BES? Dan bagaimana Anda bisa menggambarkan kerjasama kalian ke depannya jika terpilih sebagai pemenang? Terima kasih para panelis. Saya persilahkan kepada pasangan calon 3 untuk menjawab. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih panelis atas pertanyaannya. Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus ya, karena menurut kami berdua ini sudah, kami berdua mengutamakan, ketua saya sebelumnya mengatakan bahwa komunikasi itu penting, dan itu adalah sebagai landasan dari kinerja kami ke depannya. Jadi komunikasi itu penting, artinya sinergi itu adalah suatu yang krusial ya. Jadi ya, hubungan antar anggota dalam Business Economics Association itu menjadi hal yang utama. Karena kalau misalnya chemistry kita sudah berjalan dengan baik, sudah akrab, maka BES Association ini bukan lagi sebagai beban ya, tapi sebagai seperti keluarga. Jadi tidak hanya kita dapat meningkatkan pengetahuan kita mengenai ekonomi ataupun soft skill kita, tapi juga kita dengan adanya BES Association ini kita bisa menjadi wadah sebagai refreshing juga ya. Tapi refreshingnya bukan sekedar refreshing yang tidak ada isinya, tapi berbobot. Bisa mendapatkan informasinya. Ya, jadi mungkin sinergi kita sangat diutamakan. Jadi mungkin untuk sinergi itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon 3 atas jawabannya. Dengan ini segmen kedua debat kedua antar calon ketua dan wakil ketua BES Association 2020-2021 dinyatakan selesai. Baiklah teman-teman sekalian dan juga para pasangan calon, mari kita masuk kepada segmen yang ketiga. Pada segmen ini aturannya adalah akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing pasangan calon dalam waktu yang tertentu, yang sudah ditentukan. Pertanyaan yang dilontarkan oleh masing-masing calon hanya boleh 1. Pertanyaan dipersiapkan dan diberikan kepada paslon lain dalam kurun waktu 3 menit. Kemudian, jawaban tersebut akan ditanggapi oleh paslon lainnya dan hanya boleh mempertanyakan seputar Human Resource Management, Research and Development, Management, Work Program, dan Problem Solving and Decision Making. Dipersilahkan pasangan calon 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon 3. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, untuk pasangan calon nomor 3. Setelah saya lihat-lihat dan membaca visi misi Anda, vision making business association, bla bla bla, more executable organization, externally, mission, for best. So, the question is, gimana cara kalian untuk membuat BES Association itu memiliki impact kepada eksternal, tidak hanya internal saja, tidak hanya untuk BES Business Economics Student, tidak hanya untuk supaya BES Association makin terkenal, namun gimana Anda memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan adanya BES Association itu? Karena kalau dari yang saya lihat dari visi misi Anda dan program kerja Anda yang Anda sebutkan tadi, semuanya hanya untuk promosi BES Association dan untuk Business Economics Student. Padahal kalau menurut visi misi organisasi, yaitu visi misi BES Association, misi ketiga menyebutkan bahwa kita dapat menjadi wadah juga untuk orang eksternal. Mungkin bisa dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon kedua atas pertanyaannya.
Waktu diberikan sebanyak 5 menit kepada pasangan calon ketiga untuk menjawab dan dimulai saat Anda berbicara. Oke. Untuk memberikan dampak kepada eksternal, kepada masyarakat, ataupun kepada selain Universitas Prasetya Mulia dan mahasiswa bisnis ekonomis itu sendiri. Ya, kami mengadakan yang namanya seperti salah satu contohnya podcast dan YouTube video itu. Itu fungsinya apa kalau bukan untuk memberi edukasi kepada masyarakat, kepada orang luar, kepada tidak hanya kalangan bisnis ekonomi ataupun kalangan Universitas Prasetya Mulia. Dengan orang membaca, maksud kami dengan mendengar video kami, dengan mendengar podcast kami, menonton video kami, mereka akan lebih mengerti. Mereka akan mendapatkan informasi yang lebih mengenai kasus yang sudah kami ungkit, mengenai misalnya tentang kemarin kita ngomongin bonus demografi. Tentunya kita juga memberikan info edukasi ini kepada masyarakat. Yang kedua tentang harga minyak di saat pandemi ini. Ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Lalu yang Podconomics, kita memberikan masalah game teori yang begitu ruwet, begitu rumit, ya, tapi bahkan mahasiswa ekonomi sendiri akan merasakan itu sangat susah dan membingungkan. Tapi dengan kita kaitkan dengan percintaan, dengan hal-hal lucu, mungkin ini akan memberi suatu kejelasan pengertian, oh ini toh teori ini, oh ini toh pengaplikasiannya, oh ini toh begini. Jadi tidak omong kosong untuk membuat video ataupun podcast gitu-gituan. Jadi untuk apa kalau kita buat podcast, buat buat lomba ini, lomba itu, karya A, B, karya B, C, untuk apa kok? Bukan untuk mengedukasi masyarakat. Jadi inti utama kami bukan hanya untuk kita buat podcast, buat YouTube video hanya untuk senang-senang, hanya untuk mempersibuk kami. Tidak, kami memikirkan apa yang bisa kami berikan kepada pihak luar, kepada mahasiswa based association, mahasiswa bisnis ekonomi maksudnya, kepada juga mahasiswa di luar bisnis ekonomi yang pengetahuan ekonominya lebih kurang daripada kita mahasiswa bisnis ekonomi. Jadi dengan ini tentunya memberikan dampak yang baik. Walaupun mungkin di Hima luar belum, kita sudah melakukannya. Kita sudah memberikan pengetahuan ini. Lalu kalau memang komparatif tadi itu cuma promosi-promosi, tentunya bukan promosi. Kami ingin bahwa kami ini, bahwa universitas lain ataupun masyarakat lah ya, kita anggap saja itu semua eksternal, mengrecognize bahwa ada mahasiswa bisnis ekonomi. Jadi saat orang mendengar bisnis ekonomi, orang tidak bingung, tidak menyeramatakan kita sebagai suatu mahasiswa bisnis. Tapi saat orang kita mendengar bisnis ekonomi, oh inilah jurusan kamu gitu. Jadi kita sambil mengedukasi masyarakat bahwa kita eksistensi ini merupakan satu hal yang baru, yang memberi prinsip baru, mungkin juga pengetahuan baru untuk masyarakat dan pihak eksternal. Mungkin wakil saya ingin ditambahkan. Oke, jadi untuk melengkapinya aja ya, jadi untuk kalau dibilang program kerja kita itu hanya untuk sisi eksternal publisitas itu tentunya agak keliru ya, soalnya seperti yang tadi Louis sudah jelaskan, kemudian saya ingin menambahkan bahwa Based Association juga berfungsi sebagai wadah yang dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa bisnis economics yang mungkin tertarik akan bidang ekonomi tertentu, mungkin seperti behavioral economics atau environmental economics atau political economics, dengan adanya bonding program yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi dengan adanya bonding program itu tentunya akan sangat mengedukasi mahasiswa yang ikut dan juga merubah perspektif pelajaran ekonomi yang mungkin kebanyakan orang kira ya, mungkin ekonomi itu dikira sebagai suatu yang ribet, yang berat, tapi dengan adanya business economics discussion itu berubah economics itu menjadi suatu yang fun, yang seru, yang tentunya akan meningkatkan economic awareness kepada yang bergabung dan dapat lebih mengerti pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih pasangan calon 3 atas jawabannya. Pada saat ini, pasangan calon 2 diperbolehkan untuk melakukan kritik akhir atau argumen jika mempunyai pendapat yang berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa jawaban yang akan Anda berikan lebih baik daripada pasangan calon ketiga. Waktu diberikan sebanyak 5 menit kepada pasangan calon 2
dan akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, untuk pasangan calon 3 dari yang saya tangkap dari jawaban Anda, basically Anda mau berbicara economics dan YouTube video. Namun yang ingin saya pertanyakan adalah satu, itu untuk YouTube video. YouTube video sudah berjalan di 2 kepengurusan, dan dari pengalaman di dua kepengurusan ini, sebetulnya YouTube video itu kurang efektif dalam memberikan impact pada masyarakat. Yang menonton itu mungkin sedikit, atau videonya terlalu panjang jadi orang sukar untuk menonton. Nah, apakah kalian yakin YouTube video itu masih dapat memberikan impact pada masyarakat? Apakah YouTube video itu masih efektif untuk istilahnya mempromosikan bisnis ekonomi dan memberikan edukasi untuk masyarakat sekitar? Kalau saya sih tidak yakin ya, karena sudah 2 kepengurusan dan YouTube video itu sebenarnya masih stagnan saja. Dan program kerja yang kami tawarkan seperti newsletter program, Best Weekly, itu dapat menjadi suatu hal yang baru untuk memberikan impact kepada masyarakat. Itu dapat membuat mahasiswa Universitas Prasetya Mulia lebih melek dalam berita-berita ekonomi, fenomena ekonomi. Selain itu juga dapat memberikan nilai academic value dari Best Association itu sendiri. Dan yang lainnya, program kami seperti Student Award itu, kami berusaha memberikan insentif kepada mahasiswa bisnis ekonomi, karena sebenarnya mahasiswa bisnis ekonomi saat ini lebih banyak fokus kepada dan nilai pelajaran mata kuliah saja, namun kurang berkontribusi di misal kepanitiaan, kegiatan-kegiatan non-akademis, ataupun kegiatan lomba. Sehingga dari insentif ini, kami harapkan mahasiswa bisnis ekonomi itu dapat memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat dari ide-idenya dalam perlombaan, ataupun dari kegiatannya menjadi panitia dalam misal sosial event tertentu yang diadakan oleh BIMA lain ataupun Universitas Prasetya Mulia di luar Student Board, sehingga kami pikir untuk memberikan impact kepada masyarakat dan menaikkan brand value dari Business Economic Student Association, bukan hanya brand awareness dari Best Association itu, diperlukan program-program inovatif lainnya. Jadi tidak hanya membawa program lama seperti YouTube video yang kami rasa kurang efektif dan economics yang ya baru 2 bulan berjalan dan belum bisa diukur sebagaimana suksesnya dalam memberikan impact kepada masyarakat. Sekian tanggapan kami, terima kasih. Aku ada tambahan, kalau boleh. Jadi ya seperti yang udah dikatakan, podcast, video dan lain sebagainya itu betul berguna dan bersifat positif untuk masyarakat, mau impact-nya kecil ataupun besar. Namun di sini yang ingin saya tanyakan kembali adalah apa yang bisa dilakukan oleh pasangan Anda untuk mengembangkan organisasi Best Association ini. Karena kalau terus-menerus berpacu pada program itu saja, di mata yang bisa kita lihat organisasi baik atau tidak, itu kan pasti dari dalam dan dari pandangan masyarakat sendiri kan. Kalau misalkan kita hanya itu aja, kita bisa dibilang tidak berkembang sebagai organisasi. Jadi bagaimana ya cara pasangan Anda untuk dapat organisasi ini tuh dilihat berkembang dan menjadi suatu organisasi yang aktual dan memiliki value di mata masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas argumentasi dan kritik akhirnya dari pasangan calon kedua. Nah, untuk sekarang pasangan calon ketiga dipersilahkan untuk melontarkan pertanyaan kepada pasangan calon kedua dengan aturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Waktu 3 menit Anda dimulai dari sekarang. Oke, jadi untuk dari kelompok kami ingin menanyakan
beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana kalian akan mengetahui jika ada anggota kalian yang demot. Terus dan juga bagaimana kalian akan menanggulanginya. Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua mengenai program kerja kalian. Program kerja kalian itu tadi kalian sebutkan bahwa ada newsletter ya. Nah, seperti yang kita tahu, newsletter mengenai ekonomi itu kan ada banyak ya, ada CNBC, ada The Economics itu bagaimana kalian dapat meyakinkan bahwa kalian itu lebih kredibel dan orang lain akan tertarik untuk membaca artikel kalian dibanding artikel-artikel dari pakar-pakar ekonomi dunia yang sudah ada. Jadi itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf, bukannya hanya diperbolehkan menanyakan satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan aja, Westi. Mungkin bisa dipilih lagi mau yang mana? Udah yang pertama, yang masalah demot aja. Oh, ya. Oke. Boleh. Terima kasih pertanyaannya buat dari pasangan Wesley dan Lewis. Pasangan Ricardo, pasangan Jericho, silahkan menjawab. Waktunya 5 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Kalau menurut saya, oke, terima kasih pertama untuk pertanyaannya. Pertama masalah demot ya, demot itu pasti kan ada faktornya apa. Kalau misalkan kita, bahkan ini seperti yang pasangan Anda udah bilang sendiri, komunikasi ini hal yang penting. Mau antar anggota, antar divisi, ataupun dengan BPH sendiri, kita harus berkomunikasi. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang demotnya ini apa nih? Misalkan mereka gak mau bekerja, misalkan mereka tiba-tiba hilang, atau misalkan mereka udah gak mau ikut pengurusan. Itu artinya mereka itu kita sebagai kita sebagai pembimbing, bukan pembimbing, kita harus bisa menarik mereka ini yang demot untuk kembali ke jalan mereka, ke track mereka, di mana mereka ini memiliki tanggung jawab yang pasti dari awal untuk mereka sendiri dalam mendaftarkan diri sebagai member dari kepengurusan. Mereka harus tahu kalau mereka akan dipenuhi tanggung jawab. Mereka akan dipenuhi oleh tugas, proyek, dan program yang dimana mereka merasa sanggup, harus merasa sanggup karena itulah bagian dari pekerjaan mereka dan kewajiban mereka. Kalau adanya demot ini terjadi, harus diketahui apa akar dasarnya. Karena demot ini sebenarnya sering terjadi karena mungkin faktor pribadi sendiri ya. Karena kalau misalkan untuk kewajiban dan untuk organisasi kita sendiri, itu yang bisa kita lakukan adalah untuk mengkomunikasikan kepada mereka yang demot ini apa akar permasalahannya, dan kami akan menemukan solusi ini dan membawa kembali individu yang demot ini untuk kembali berpartisipasi secara aktif ke organisasi kami. Kalau menurut saya seperti itu. Kak Jericho mungkin ada ditambahkan? Mungkin saya tambahkan sedikit, di awal kepengurusan kami juga kami akan membuat goals dari kepengurusan itu bersama dengan seluruh anggota kepengurusan. Apa yang seberapa jauh kapasitas mereka untuk menjalankan program-program base association, sejauh apa waktu mereka yang dapat mereka alokasikan untuk base association itu. Jadi kita memiliki goals bersama, dan dari bukan goals hanya goals dari PPH sendiri, bukan goals dari ketua atau wakil ketua sendiri, namun goals bersama yang dibangun bersama, sehingga apa yang dilakukan base association jika kami terpilih itu berdasarkan kemampuan dari seluruh kepengurusan yang telah terukur di awal. Nah, dari situ kami harapkan semua anggota itu dapat melaksanakan tanggung jawabnya yang sudah disetujui bersama di awal kepengurusan, sehingga base association ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pasangan calon kedua.
pasangan calon 3 sekarang diperbolehkan untuk melakukan kritik akhir atau argumen jika mempunyai pendapat yang berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa jawaban yang akan Anda berikan lebih baik daripada pasangan calon kedua. Waktu yang diberikan sebanyak 5 menit kepada pasangan calon 3 untuk menjawab dan dimulai saat Anda berbicara. Pertanyaan kami adalah bagaimana mengetahui ada yang demot dan menanggulanginya. Tapi sayangnya hanya dijawab yang cara menanggulanginya. Tentunya kalau kami tidak muluk-muluk buat goal di awal, jadi dibiarkan bebas sampai akhir, tokonya ada yang demot, ada yang nggak setuju, karena kita tahu adanya namanya groupthink di dalam teori organisasi yang mungkin aja setuju-setuju aja gitu ya. Nah, itu berbahaya. Jadi kita adakan yang namanya 4 quarter assessment atau 4 quarter personal member evaluation yang digunakan untuk kita assess setiap 4 quarter atau 3 bulan sekali kepada semua anggota BES Association ini. Kita lakukan pengukuran setiap 3 bulan sekali, kita tanya apa yang ekspektasi awal, apa ekspektasi sekarang, apa ekspektasi yang akan datang, lalu apa yang telah tercapai, lalu apa yang ingin Anda lakukan, lalu apa yang telah Anda lakukan. Itu yang akan kita tanyakan, apakah Anda merasa demot. Bukan hanya menanyakan apakah Anda demot satu-satu, itu tidak. Itu bukanlah hal yang gampang kok cuma dicari di akhir. Jadi kita harus ada peningkatan. 3 bulan pertama, demot. Oke, kita tahu demot. Cari solusi, cari cara penanggulangannya. Itu yang kita lakukan. Kita buat assessment 3 bulan. Oke, demot ini sudah hilang. Artinya kita berhasil. Itulah fungsinya human resource kita. Itulah fungsinya organisasi. Lalu 3 bulan lagi kita assess lagi. Kita adakan assessment terus-menerus. Jadi tidak hanya muluk-muluk bahas goal di awal, taunya di akhirnya baru bilang ke orang-orang, digosipin, ini organisasi tak bagus, organisasi ini tak kan atau apa gitu. Malu dah kita gitu kan sama kalau orang Kalimantan bilang gitu. Nah, jadi makanya kita adakan yang nama 4 quarter personal member evaluation, lalu kita adakan rutin meeting. Itu penting juga karena kita tanya apa keluhannya, apa yang harus dilaksanakan, apa tujuan kita bersama, apa inti dari permasalahan ini, apa yang ingin Anda capai. Kita bahas bersama, tidak hanya individu-individu yang namanya satu fokus satu, di ujung baru ketahuan untuk apa itu namanya organisasi berdiri kalau anggotanya tidak setuju dengan goals-nya. Jadi kita adakan evaluasi itu tidak hanya sekali. Kalau nggak ada evaluasi untuk apa? Ya, mungkin itu dari saya. Wakil saya ada yang menambahkan pasti. Oke, jadi saya rasa itu sangat cukup ya. Karena pemikiran saya sudah cukup bersinergi dengan ketua saya. Saya setuju sekali dengan apa yang ketua saya katakan sebelumnya. Dan menurut kami juga grup paslon nomor 2 agak kurang konsisten, terutama ketika paslon nomor 2 mengatakan bahwa adanya program podcast. Tapi dari paslon sendiri mengatakan bahwa podcast tersebut kurang efektif. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kritik akhir dari pasangan calon ketiga. Dengan ini, segmen ketiga dari debat kedua calon ketua dan wakil ketua BES Association 2020-2021 dinyatakan selesai. Pada segmen terakhir atau segmen keempat, kami dari segenap panitia memberikan waktu untuk memberikan kata penutup sekalian untuk meyakinkan calon pemilih untuk terakhir kalinya. Durasi yang diberikan adalah 5 menit untuk setiap kandidat. Silahkan pasangan calon 2 untuk memberikan kata penutup. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Ya, sepertinya dari debat ini sendiri sudah dapat dilihat mana pasangan yang bisa membuat BES Association itu maju. Dan kami sendiri tidak pernah bilang bahwa podcast itu tidak efektif. Nah, yang saya bilang adalah podcast itu baru berjalan 2 bulan dan belum dapat dinilai seberapa efektifnya. Sehingga mungkin paslon nomor 3 ada kurang bisa mendengarkan ya pembicaraan saya. Atau mungkin internetnya lagi jelek ya juga bisa dipahami. Jika kami terpilih, kami yakin bahwa BES Association ini dapat menjadi seperti visi kami, home, di mana mahasiswa bisnis ekonomi dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Dan
bagaimana best association itu dapat tidak hanya melakukan perbaikan internal. Sebenarnya kalau perbaikan internal itu semua paslon sudah menjanjikan ya. Jadi kami ingin lebih menjanjikan bagaimana kami dapat membawa best association itu dapat memberikan lebih banyak impact kepada masyarakat sekitar dan memberikan impact yang lebih kepada Universitas Prasetya Mulia dan menaikkan value dari brand association itu sendiri dan bukan hanya awareness dari brand association itu sendiri. Mungkin dari waktu saya, Livia bisa menambahkan. Ya, sebelumnya terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan ini. Dan tentunya jika kami terpilih menjadi the next President and Vice President of BEST Association, kami akan mengaktualisasikan misi-misi dari BEST Association sendiri dengan program-program unggulan yang telah kami rancang di bidang akademik maupun non-akademik agar dapat menjadi suatu organisasi dengan value yang tinggi baik di bidang akademik dan non-akademik. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon 2. Silahkan pasangan calon 3 untuk memberikan kata penutup sekalian untuk meyakinkan calon pemilih untuk terakhir kalinya. Durasi yang diberikan adalah 5 menit untuk setiap kandidat. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Oke, jadi untuk penutup ya. Jadi kami ingin menegaskan bahwa kami memiliki pandangan yang positif, pandangan yang optimis ke depannya. Melihat BEST Association menjadi organisasi himpunan mahasiswa yang aktif dan berhasil untuk mewadahi seluruh kepentingan mahasiswa dan jurusan Business Economics. Mendorong melalui misi-misi yang kami kerjakan dengan melihat sisi eksternal dan internal sebagai landasan dalam melakukan pekerjaan kita ke depannya. Kami bersama-sama menggunakan seluruh sumber daya yang kami miliki untuk mencapai satu tujuan BEST Association yang lebih dikenal lagi dan berasaskan kekeluargaan. Jadi untuk debat ini intinya secara keseluruhan program kami itu dirancang sesuai dengan misi kami untuk mencapai visi kami dengan seefektif mungkin agar dapat terwujud dan dapat menjadi modal atau batu loncatan bagi masa kepengurusan BEST Association yang selanjutnya demi meningkatkan reputasi Business Economics Prasetya Mulia dan BEST Association dan juga economic awareness dari seluruh mahasiswa Business Economics. Seperti yang sudah kami sebutkan, kami dari program kerja kami memiliki CUBE, Business Economics Conference, Comparative Study, sebagai cara untuk mengintensifkan publisitas eksternal jurusan Business Economics Prasetya Mulia. Lalu kami juga memiliki bonding program dan personal consultation sebagai perekat pondasi solidaritas mahasiswa Business Economics Prasetya Mulia. Dan juga kami memiliki podcast dan YouTube channel untuk meningkatkan awareness terhadap dunia bisnis dan ekonomi kepada masyarakat luar, sekaligus sebagai platform untuk memfollow up mengenai apa saja yang kami lakukan sebagai mahasiswa Business Economics di Prasetya Mulia kepada calon mahasiswa yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan keluarga Business Economics Prasetya Mulia. Tentunya dari debat ini kita bisa melihat bahwa kami unggul jauh dari pasangan nomor urut 2. Ya, kami melihat inkonsistensi pembicaraan yang awalnya studio podcast tiba-tiba karena kami ngomongin podcastnya kencang, lalu mengeciutlah podcast di antara mereka. Maka dengan demikian saya dan Wesley hadir menjadi sebuah perjuangan yang berlandaskan persatuan yang kami cita-citakan sebagai sebuah keluarga besar Business Economics di Universitas Prasetya Mulia. Perjuangan yang kami gagas adalah perjuangan yang sesuai dengan aspirasi yang dimiliki seluruh anggota Business Economics. Kami ingin melanjutkan semua program yang telah baik terrealisasi dan memperbaiki masalah yang ada, menambah program yang menambah efektivitas untuk kami semua. Maka demi itu, jangan ragu untuk menjatuhkan dukungan Anda semua kepada kami dengan memilih nomor 3, Lewis Wesley sebagai Chairman dan Co-Chairman BEST Association 2020-2021 pada hari pemilihan. Lanjutkan, yes. Jadi sebagai penutup, saya juga ingin berterima kasih kepada paslon nomor 2 karena telah berpartisipasi untuk meyakinkan orang lain bahwa paslon kami lebih unggul. Jadi terima kasih. Oke. Terima kasih pasangan calon 3. Dengan ini, segmen keempat, debat kedua dinyatakan selesai. Sebelum debat bagian kedua ditutup secara resmi, kami dari segenap komite ingin meminta maaf atas segala kesalahan tutur kata dan juga masalah teknis. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran, kerjasama, serta kontribusi dari masing-masing pasangan calon dan teman-teman sekalian.
Kiranya informasi yang didapatkan pada debat bagian kedua ini dapat membantu meyakinkan kalian untuk memilih calon ketua dan wakil ketua yang dirasa dapat memimpin dan mengembangkan BEST Association ke depannya. Dimohon untuk selalu memprioritaskan dan tidak melupakan tanggung jawab akademik setiap pasangan calon. Terima kasih.